Assalamualaikum. Ini kami sedang menuju ke Arafah. Kita sedang diantar ke Arafah. Saat ini kita sudah berada di depan hotel untuk menunggu bus yang akan mengantar kita. Ibu kami berusaha untuk tetap tenang. Nah, ini nih. Karena kita yakin bahwa kenyamanan adalah hal utama. Betul ya Bang ya? Ini adalah sesepuh kita nih. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ini dua orang sibuk nih. Kami berada di tenda Maktab 55 di Arafah. Ini adalah situasi tenda kita, tenda Kota Pontianak. Itu bisa diambil di hotel Karena kita bergabung dengan saudara-saudara kita dari ujung pandang. Sudah tiba duluan. rombongan tanda tangan. Alhamdulillah kita dapat kerjasama masing-masing mengetahui di mana lokasi dan posisi. Jakarta kita jamaah taklim, kemudian zikir dibantu oleh pendiri Imam kita Dr. Kiai Haji Adi Operasi Sirte. Untuk itu, baik kita mulai. Ada. Baik, dengan ini saya mengajak kepada kita semua membuka acara ini, memulai acara ini dengan mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan yang mewakili pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Barat kepada Alhamdulillah, ini senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini puncak ibadah haji kita ini, di mana Arafah ini kita yang selamat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahu Allah, termasuk sampai kita menjadi undang oleh hati terakhir Allah. Hadirin, karena warga yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salam dan taslim senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan segenap beserta kita umatnya hingga akhir zaman. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mewakili 6 provinsi, 6 wakilnya 6
kasih atas Ketua Kokerda yang Mulia Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andi Abdullah yang telah mengenai saya. Mudah-mudahan saya tiba-tiba tadi pagi memberikan sambutan mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Para kelautik Sulawesi Barat, para kelautik, adalah bayang majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki proses ukur di mana kita bergabung dengan kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Kalau syari kalau innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. وصرف وجوهنا إلى قبلته وكان ذلك من نعمة الأمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت العظيم ذاكرا أسماء ربه الحسنى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى وهي نعمة العدة ليوم الميعاد. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, duyufullah wa duyufur rahmat. Pada hari yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji dengan penuh rasa syukur setelahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hari Arafah ini sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari ini Allah mengabulkan semua pinta dan doa hamba-hambanya yang memanjatkan doa kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, mengantarkan umatnya ke jalan yang terang dan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah, tanah yang diimpikan oleh berjuta-juta bahkan bermiliar umat di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana setiap
setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertobat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa itu melumuri tubuh kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yawmin aktsar min ayyaqillah fi abdan minan nar fi yaumin Arafah." Artinya, tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaannya adalah, adakah kelebihan dan keistimewaan kita bangsa manusia jika diperhadapkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya? Mari kita menengok sejenak diri kita ini. Kita hanyalah seonggok tulang berbaluk daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang hari yang telah kita jalani. Tidak usahlah kita membayangkan yang jauh-jauh. Sekedar membaca surah Al-Fatihah pun kita belum tentu membacanya dengan fasih. Salat keras tidak khusyuk, membaca Al-Quran hanya di ujung lidah, berzikir tidak sampai menyentuh hati. Bahkan ketika sujud pun kita jarang ingat kepada Allah. Entah mengapa kita dipilih menjadi orang yang bersimpu di tanah Arafah ini. Mengapa, wahai saudaraku? Semoga siapapun yang dihadirkan di padang Arafah ini tidak terbesit sedikit pun di hatinya kebanggaan, sehingga merasa diri lebih baik dari yang lain. Berhajinya kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudari kita di tanah air. Sungguh malu dan sangat malu jika kita merenungi kehormatan dan kemuliaan ibadah haji dengan kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan kualitas seorang hamba yang saleh. Bahkan semua ini menjadi hutang yang harus kita bayar dan kita pertanggungjawabkan. Siapa tahu kita berada di tanah suci saat ini justru berkat doa orang-orang yang saleh yang memintakan ampunan untuk jenis manusia yang berlumur dosa seperti kita ini. Boleh jadi ampunan yang dimohonkan untuk kita itulah yang kemudian mengantarkan kita berada di tanah suci ini. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, padang Arafah ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat kita selama ini yang kita manjakan dalam kehidupan ini ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita di padang mahsyar kelak. Malah tidak jarang semua itu menjadi alasan penyebab untuk menyiksa kita. Di padang Arafah ini kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita. Semua jabatan dan pangkat kita lepaskan pada hari ini. Yang melekat
sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan salah, haram dan halal, hak dan batil. Akibatnya mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah, tiada beban saat berbuat zalim kepada sesama. Bahkan banyak di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri, sebab membanggakan, sembari membanggakan kepada orang lain. Dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah dan juga kepada kebaikan. Saat rasa takut kepada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia, dan kita rasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka akan muncullah rasa cinta terhadap dunia. Dosa telah mengirim manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan dalam nilai-nilai kemanusiaan dirinya. Para duyufullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak yang bisa kita sampaikan tentang akibat dari dosa ini, yang intinya adalah mewabahnya musibah demi musibah yang menimpa tidak hanya umat manusia, tapi juga kemanusiaan dirinya. Musibah tersebut diawali dengan merebaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah yang melahirkan krisis moral dan krisis-krisis yang akhirnya menggamparkan manusia pada krisis peradaban. Dunia masa kini tidak ubahnya bagai gelapnya belantara hutan. Di dalamnya terkumpul segala macam binatang. Binatang-binatang tersebut harus tunduk kepada hukum riba yang sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang perkasa dan berkuasa. Entah sudah berpuluh-puluh, beratus, beribu, bahkan berjuta. Bahkan berjuta korban telah dipersembahkan buat santapan mereka yang mengklaim atau tepatnya memaksa dirinya menjadi penguasa riba belantara ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Dalam tempat kerusakan di darat dan di laut diakibatkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka agar mereka kembali. Surah Ar-Rum ayat 41. Melihat akibat dari dosa yang sedemikian menggenapkan lagi mencemaskan ini, sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhirinya saat ini juga. Hari ini sudah sepantasnya kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui introspeksi yang kita lakukan di padang Arafah ini. Kita tobatkan diri dan jiwa di hadapan Rabbul Jalil dengan harapan semua dosa-dosa kita dihapuskan dalam catatan amal perbuatan yang telah lalu. Gelapnya masa silam dan kelabunya masa lalu kita tinggalkan di tempat ini dengan taubat dan nasuha. Selanjutnya kita buka lembaran hidup baru yang syarat dengan warna putih yang mencerahkan lagi menenangkan hati. Tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalani sisa-sisa umur belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan hidup bertahun-tahun lagi. Mungkin di antara kita ada yang sisa umurnya tinggal beberapa bulan ini, atau beberapa pekan ini. Atau boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tanah peristirahatan, menunggu saat-saat dibangkitkan di hari kiamat yang pasti terjadi. Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui
yang selalu rindu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu batal menyebut kalimat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah bahagianya andai kata hari ini kita bertekad untuk penuhi sisa umur kita dengan keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa menjadi bekal pulang ke alam akhirat. Alangkah indahnya jikalau hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harap agar bisa wafat husnul khatimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alangkah indahnya jikalau Israel sang malaikat maut menjemput kelak, tubuh kita sudah bersih dari dosa, aib-aib sudah terhapus, orang yang telah kita sakiti sudah mau memaafkan kita. Tidak ada harta haram yang melekat pada tubuh ini. Alangkah bahagianya jika malaikat menjemput kelak, tubuh kita terbasuh air wudhu, air mata kita sedang menetes merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sedang iri, syahdu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keringat bahkan darah kita sedang bersimbah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya andai kata saat kepulangan nanti kita benar-benar sudah siap dengan bekal yang cukup. Duhai alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seindah-indahnya panggilan. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekasih-kekasihnya tercinta, para nabi dan rasul, juga syuhada dan orang-orang yang saleh. Alangkah damainya jika di akhirat kelak kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup bertetangga dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, alangkah malamnya bagi kita yang mati dalam keadaan tidak terampuni, dosa berlimpah, aib menggunung, kenistaan bagi berselimut yang membungkuk, mati dalam keadaan munafik, mati di tempat maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wahai hamba-hamba Allah, mau kemana lagi? Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Bukan di sini tempat kita yang sebenarnya. Lihatlah anak-anak kecil sudah mulai hadir. Mereka yang akan menggantikan kita. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau mungkin hari ini, atau mungkin hari terakhir, atau mungkin ini hari terakhir kita. Bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Siapakah kita? Ada malam nanti malaikat maut datang menghampiri kita. Walau bagaimanapun kita harus siap karena kita pasti akan mati. Mungkin kita sering sekali mempermainkan ampunan Allah. Kita bertaubat, sesudah itu kita langgar perintah Allah. Kita terjang larangan-larangan Allah. Maka pada siang ini kita berkumpul di sini ingin mengikrarkan diri sebagai manusia yang terpanggil di dalam kalammu atau di dalam firman-Mu ya Allah dengan julukan manusia yang beriman. Haru hati kami ya Allah pada siang ini. Telah berbaur rasa sedih dan gembira. Sedih karena kami harus berpisah dengan padang Arafah yang penuh barakah. Sedih karena mungkin kami harus mengarungi berbagai hidup yang mungkin akan ganas. Khawatir kalau kami tidak kuasa menghadapinya. Kami ingat pada orang tua. Kami ingat pada orang tua yang telah tiada. Ingat pula pada anda sholat, tetangga, kawan karib, dan jamaah yang telah mendahului kami.
ketaatan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami, karena kami tidak kuasa menderita akibat panasnya api neraka. Namun dibalik semua itu, perasaan gembira kami meluap, karena siang ini Engkau ya Allah masih memberikan kami anugerah, kesempatan untuk berkumpul bersama saudara-saudari kami seiman di padang Arafah ini, bermunajat kepadamu dalam menggapai ridha-Mu, menghadapkan jiwa dan raga ini dalam menggapai ampunan dan rahmat-Mu. Semoga hari ini menjadi pintu dan jalan menuju hakikat penciptaan kami, yaitu menghamba kepadamu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa cepat perubahan mengitari kita. Di tahun lalu banyak di antara kita yang masih tampak segar bugar, namun kini telah terkulai lemah tiada berdaya. Bahkan ada pula tetangga jamaah haji bersebelahan atau jamaah haji yang telah mendahului kita. Kita tidak pernah menyadari kapan giliran itu tiba pada kita. Sekalipun ajal itu datang tanpa permisi, masih juga kita beranggapan bahwa kematian hanya terjadi pada orang lain. Di antara kita ada yang masih mampu sholat berjamaah setiap saat di tahun yang lalu, akan tetapi di tahun ini kemampuan fisiknya menurun. Di tahun lalu ada yang masih mampu berjalan mengunjungi berbagai pengajian, namun di tahun ini sudah tidak berdaya. Bagi mereka ini kita panjatkan doa, semoga Allah memberikan tempat yang baik di Jannatul Naim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita syukuri nikmat berkumpul di padang Arafah seperti ini, yang entah berapa kali kita mengalaminya. Hanya Allah yang mengetahui. Hati tidak ingin cepat mati, namun ajal tidak dapat ditolak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup pedas peringatan demi peringatan yang mudah-mudahan menggugah kita untuk dapat hidup seimbang. Islam tidak menghendaki kaum muslimin melulu memikirkan kematian dan kehidupan akhirat. Islam mengatur kehidupan kita di dunia ini. Agama Islam adalah agama aturan hidup, bukan aturan mati. Diaturnya agar setiap insan hidup tertib. Untuk dapat hidup tertib diperlukan secara fisik dan material. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Sekiranya salat telah ditunaikan, bertebaranlah kalian di bumi sambil mengharap karunia Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin lebih dalam lagi memahami makna haji mabrur yang menjadi dambaan setiap orang. Mabrur berasal dari kata birrun yang berarti baik. Sebab orang Arab selalu menggunakan kata birrun dengan arti kebaikan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan birru sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwasanya kebajikan adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sebab semua ajaran Islam dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah dan sekaligus memperkuat aspek kehidupan. Konsekuensinya berupa hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hadirin jamaah haji yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tanda haji mabrur adalah amalnya setiap haji lebih baik daripada sebelumnya. Amaluhu ba'dal haji khairun min qablihi. Pada kesempatan lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang artinya, "Jika hambaku mendekatkan diri kepada aku satu jengkal, maka aku mendekatkan diriku sehasta. Dan apabila ia mendekatkan
satu harta. Aku mendekatkan satu lengan, dan bila ia datang kepada aku dengan berjalan, aku datangi ia dengan berlari. Allah berfirman, barang siapa lalai dari mengingat Allah yang Maha Rahman, maka syaitan akan menyesatkannya dan ia menjadi sahabatnya. Pada saat dan waktu yang hendak sakral ini, kita semua mengharap rahmat dan ridha ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci, bagaikan anak yang baru lahir mendapatkan haji mabrur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'afuwwul ghafur wa ashhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh alladzi nala min rabbi ma lam yanalhu muqarrab wa la rasul mutahhar mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabura wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala wa lam yazil qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warda anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal bala wal fahsya wal munkar wal quhta wal waba was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal amrad wal muhinna wal fitana ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha hassatan wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu yang karim, hambamu yang berlumur dosa berkelimat maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha rahman, betapapun kami tidak melihatmu, tapi bukankah engkau sudah menatap kami? Engkau sudah tahu persis apa yang kami lakukan. Mata berlumur maksiat, telinga berlumur dosa. Engkau sudah mendengar setiap kata yang terlintas terucap lisan ini. Engkau tahu persis setiap kebohongan kami. Engkau telah mengetahui janji-janji yang tidak kami tepati. Ya Rabb, Engkau pun tahu apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Semua maksiat yang pernah dilakukan telah Engkau saksikan semuanya. Malu rasanya di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu kebusukan hati kami, sering menyombongkan apa yang Kau titipkan, memamerkan ria hati penuh kedengkian. Ya Allah, kami ingin merubah semuanya. Engkau tahu betapa buruk hidup seperti ini, betapa menderita hidup jauh dari-Mu, betapa sengsara hidup berkelimat dosa dan maksiat. Ya Rabb, ya Allah, jadikanlah momen ini Engkau ubah diri-diri kami dan hamba-hamba-Mu berlumur dosa menjadi hamba-hamba-Mu yang terpelihara dengan karunia-Mu, dari hamba-Mu yang bisa berlumur air menjadi hamba-Mu yang mulia di sisi-Mu, dari hamba-Mu yang malas lalai menjadi hamba-Mu yang terpelihara dengan karunia-Mu ya Allah, dari hamba-Mu yang sungguh yang tiada berilmu menjadi hamba-Mu yang benar-benar Kau selimuti dengan ilmu-Mu ya Allah. Situasi setelah asar di kemah kami. Ada beberapa yang masih tetap melakukan
zikir. Ada juga yang sudah beristirahat karena memang suhu udara sangat tinggi, 42 derajat Celcius.